Amsal pasal 16, 5 jenis hati. Kita akan bahas bersama di dalam khotbah berseri terkhususnya untuk Amsal 16. Dengan kita akan membahas ada 5 jenis hati. Yang pertama, Amsal 16 ini menjelaskan ada hati yang siap, hati yang mau dibentuk. Mari kita baca bersama-sama ayat 1, 3, dan 23. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jenis hati yang pertama yang diajarkan Amsal 16 adalah hati yang siap. Hati yang siap, apa yang dimaksudkan di sini adalah hati yang mau menerima kebenaran firman Tuhan dan mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Hati yang mau menerima kebenaran firman Tuhan dan mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Berbicara tentang hati yang siap ini juga, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru ya, kita tahu bersama Tuhan Yesus pernah berbicara atau berkhotbah menggambarkan 4 jenis tanah sebagai suatu gambaran bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Ada tanah yang keras, tanah yang berbatu, ada tanah yang dipenuhi semak duri, tapi ada tanah yang subur. Nah, hati yang siap ini adalah tanah yang subur, digambarkan di dalam Markus 4 ayat 8 dan ayat 20. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, tanah yang dipersiapkan, tanah yang subur, ialah orang yang mendengarkan firman dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, betapa penting kita memiliki hati yang siap ketika kita mau dengarkan firman Tuhan. Karena orang yang memiliki hati yang siap akan dibentuk oleh firman Tuhan. Dan bahkan mulut mereka akan mengatakan apa yang disimpan oleh hati mereka. Dan Tuhan dapat memimpin ucapan kita apabila hati kita telah dipersiapkan. Tuhan akan menuntun kita melalui ucapan perkataan kita akan menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan di dalam Matius 10 ayat 19-20, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Betapa luar biasa menjadi orang Kristen yang memiliki hati yang siap ketika mau ibadah minggu atau kebaktian rumah tangga, persekutuan doa. Kita berdoa meminta Tuhan menyiapkan tanah hati kita. Pada akhirnya Bapak Saudara, ucapan kita akan menjadi berkat. Tuhan menuntun setiap apa yang akan kita katakan atau kita ucapkan. Yang kedua, ada hati yang sombong. Ayat 5, ayat 18 dan 19. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Orang yang congkak atau orang yang angkuh atau orang yang sombong, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan bersama, kesombongan adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kesombongan menyebabkan segala macam kesulitan. Bahkan kesombongan yang kita biarkan kuasai hati kita akan merampas dalam tanda kutip berkat dan kebaikan Tuhan dari diri kita. Karena itu betapa penting kita hari ini menjaga diri kita supaya kita memiliki kerendahan hati dan bukan hati kita dipenuhi dengan keangkuhan, kecongkakan atau kesombongan. Betapa penting kita harus memiliki kerendahan hati. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berulang kali mengingatkan kita betapa penting kita menjaga kerendahan hati ini. Lukas 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bahkan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-21 dikatakan demikian, dan rendahkanlah dirimu
seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan engkau. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan engkau. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-6 menjelaskan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan, kamu diangkat oleh Tuhan pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini marilah memiliki kerendahan hati. Ya, jangan sombong, jangan angkuh. Bekerja dengan tanggung jawab, lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Dan ingat, itu dimulai dari sikap hati kita. Ya, akan mempengaruhi bagaimana tindakan dan perilaku kita. Pada kesempatan ini kita belajar ada 2 jenis hati yang disampaikan oleh Amsal 16 dari 5 jenis hati. Yang pertama, milikilah hati yang siap, hati yang tulus, hati yang baik. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita hindari, jangan sampai kita memiliki hati yang sombong. Kiranya Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Renungan ini boleh memberkati kita dan kita lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan kita dengan menjaga sikap hati kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.